Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan kami di acara Tarjih Menjawab. Dan dengan saya Muhammad Zikron. Kali ini kita akan membahas tentang fikih kebencanaan, salah satu produk dari Tarjih dan Tajdid, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Ustadzi Hamzah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa hadir dalam acara Tarjih Menjawab. Dan kali ini kita sudah akan seperti biasa berdiskusi kaitannya dengan produk-produk tarjih. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang fikih kebencanaan, Pak Ustadz. Jadi fikih kebencanaan salah satu produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah dimunaskan atau di musyawarah nasionalkan di Yogyakarta, dan ini sudah akan di launching insya Allah pada tanggal 1 besok, sehingga ini saya kira menjadi PR kita untuk bisa menyampaikan di tengah umat. Mungkin sekilas disampaikan terlebih dahulu Pak Ustadzi, apa itu yang perlu, kenapa kemudian kita atau Muhammadiyah perlu merespon bencana. Nah, ini karena fikih kebencanaan. Bencana kan satu hal yang mungkin dianggap orang menjadi hal yang biasa, tapi sesungguhnya ini penting dan harus kita respon. Nah, kenapa harus penting harus kita respon itu? Baik. Terima kasih sebelumnya Mas Ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, terkait dengan fikih kebencanaan atau lebih spesifik mungkin peristiwa bencana itu sendiri, mengapa kita harus merespon, khususnya Muhammadiyah sendiri harus merespon itu karena kita tahu bahwa kita tinggal di Indonesia yang wilayahnya baik dari Sabang sampai Merauke itu wilayah yang rawan bencana, yang kita sebut mungkin ring of fire. Jadi dimanapun tempat yang ditempati oleh kita, oleh bangsa Indonesia itu rawan bencana. Jadi itu yang pertama. Sehingga kita perlu satu cara pandang untuk merespon bencana itu. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Islam khususnya, dan lebih spesifik lagi kita di Muhammadiyah itu dalam rangka menrespon atau mensikapi tempat yang rawan bencana, kita perlu ada rumusan-rumusan yang lebih spesifik terkait dengan bencana itu sendiri. Tentu saja berangkat dari ajaran Islam. Dan Islam sendiri itu di dalam Quran maupun hadis itu sudah sangat banyak dan panjang lebar dijelaskan mengenai berbagai fenomena terkait dengan bencana itu sendiri. Oleh karena itu, dengan dasar itulah maka kita umat Islam dan khususnya lagi Muhammadiyah perlu untuk merumuskan sebuah cara pandang yang berdasarkan Al-Quran dan hadis untuk mensikapi bencana itu. Jadi pada intinya bahwa Islam punya sudah dalam Al-Quran, hadis, atau Islam secara keseluruhan sesungguhnya sudah memiliki konsep tersendiri bagaimana kita harus menyikapi kebencanaan atau bencana. Betul. Dan tentu Muhammadiyah mengambil konsep-konsep itu, merumuskan ulang konsep kebencanaan sehingga lebih sistematis. Gitu. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua, Pak Ustadzi, jadi yang juga penting adalah kan hasil produk kita ini judulnya adalah fikih kebencanaan. Ya. Nah, fikih kebencanaan ini kalau kita sebagai umat Islam atau orang awam biasanya melihat fikih ini kan hanya fikih itu masuk dalam kategori hukum yang legal formal tentang halal haram begitu. Nah ini yang dimaksud dengan fikih kebencanaan sendiri menurut Muhammadiyah bagaimana itu? Baik, kembali ke apa namanya? Mengapa kita harus merespon tadi kan? Ketika Islam itu mempunyai konsep-konsep yang sangat spesifik untuk mensikapi bencana, maka umat Islam ya, kita itu harus istilahnya mendeskripsikan
yang lebih jelas lagi atas konsep-konsep yang ada dalam Islam. Nah, deskripsi itu meliputi 3 hal atau 3 aspek yang di Muhammadiyah dikenal dengan konsep fikih itu sendiri. Maka nanti selain fikih bencana ada fikih air, fikih lingkungan, fikih sebagainya, semuanya memakai kata fikih dan bukan teologi gitu. Kalau teologi mungkin lebih spesifik ke arah konsep bagaimana hubungan peristiwa dengan Tuhan. Tapi dalam Muhammadiyah pertama kita memakai istilah al-qiyamul asasi. Pertama itu. Kemudian yang kedua al-usulul kulliyah. Kemudian yang ketiga al-ahkamul farqiyah. Nah, yang pertama tadi al-qiyamul asasi itu pengertian fikih dalam arti nilai-nilai dasar. Ya, ethics-nya lah. Jadi nilai dasar, sistem nilai, value-nya. Ketauhidannya, ketuhanannya dan sebagainya itu. Kemudian turun agak lebih di breakdown lagi masuk ke al-usulul kulliyah, itu lebih ke aspek moralnya, aspek spiritualitasnya. Kemudian atau sudah lebih spesifik lagi al-ahkamul far'iyah, itu lebih ke arah ini harus begini loh, ini kaidahnya, harus begini, ini kaidahnya, begitu. Tapi kalau yang levelnya al-qiyamul asasi tadi masih konsep yang value, jadi yang lebih menjiwai, jadi jiwanya, tauhidnya itu sendiri. Nah, kan tauhid kemudian nanti di breakdown dalam bentuk yang lebih spesifik. Maka mensikapi bencana itu tidak cukup dengan hanya value saja, tidak hanya dengan konsep moralitas saja. Ini boleh, tidak boleh, bukan itu. Juga tidak cukup dengan aspek yang legal saja, yang hukum-hukum yang sifatnya ini halal, ini haram dan sebagainya. Tapi ketiga-tiganya, aspek ketauhidannya, aspek moralitasnya, kemudian aspek yang lebih spesifik. Begini loh caranya. Begitu. Jadi dalam buku fikih kebencanaan sendiri sudah memenuhi unsur-unsur tadi, Pak, ya. Tidak hanya sekedar kalau kita mendengar ada buku fikih bencana berarti di dalamnya hanya hukum-hukum bencana, itu halal haram. Tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Nah, jadi kalau kita membuka nanti buku atau hasil dari produk Majelis Tarzih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, ternyata fikih kebencanaan bisa kita pahami, kalau boleh saya menyampaikan mungkin lebih ke fiqhul akbarnya gitu. Jadi pemahaman secara umum tentang kebencanaan, bagaimana menyikapinya, konsep-konsep secara sistematis begitu. Betul. Tapi juga tidak semata-mata fiqhul akbar, tapi fiqhul akbar dan fiqhul asghar juga gitu. Iya. Dua-duanya tercakup segitu. Betul. Jadi tidak hanya spesifik. Dan nah, ketika kita memandang seperti itu, bahwa fiqhul atau fikih kebencanaan ini adalah sebuah konsepsi dari Muhammadiyah untuk memberikan satu pandangan yang luas kepada masyarakat. Nah, sesungguhnya apakah itu bencana itu, Pak? Baik. Ketika kita menjelaskan bagaimana bencana menurut Islam dan spesifik produk Muhammadiyah tentang fikih kebencanaan, itu sebenarnya dimulai dari aspek yang tadi al-qiyam asasi tadi. Jadi kalau cara pandangnya itu lebih filosofis, itu ke arah pertama adalah ontologinya. Apa itu bencana? Apa itu hakikat bencana dan sebagainya. Kemudian yang kedua aspek epistemologinya. Mengapa terjadi bencana? Bagaimana sumber-sumber munculnya bencana dan sebagainya. Kemudian aspek aksiologinya. Kenapa harus ada bencana? Fungsinya apa dan sebagainya. Maka ketika muncul pertanyaan apa tuh bencana itu sebenarnya, bagaimana konsep bencana itu sebenarnya, nah, kita memulai dari pengertian yang lebih umum dulu. Bencana difahami sebagai sebuah peristiwa yang langsung terkait dengan kehidupan manusia. Ya. Maka ketika ada peristiwa yang tidak terkait dengan kehidupan manusia, itu bukan bencana. Dan bencana itu sendiri mengandung efek yang misalnya kerugian, kemudian kerusakan yang hebat sampai pada kematian misalnya.
Dan itu semuanya dalam konteks yang lebih general itu sebagai ujian bagi manusia, sebagai cobaan bagi manusia. Jadi yang pertama itu yang perlu kita garis bawahi. Sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa bencana itu sebagai azab. Azab dalam arti itu siksaan yang berat tanpa ada ampun sama sekali, tidak ada. Tapi konsep yang lebih general itu lebih ke arah cobaan. Iya. Luar biasa, terima kasih ini Pak Ustadz. Ya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kita masih banyak akan share lagi Pak Ustadz. Masih belum selesai tadi. Apa itu sebenarnya bencana, saya juga belum clear tadi. Kita akan teruskan dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di Tarjih Menjawab dan kita masih berbincang-bincang mengenai fikih kebencanaan. Pak Ustadz, kita sudah tadi berkaitan dengan pengertian dan apa itu sesungguhnya kebencanaan, dan menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa
bisa disebut bencana kalau itu ternyata berhubungan dengan kerugian atau apa manusia begitu. Hubungannya dengan manusia. Kalau misalnya terjadi angin topan misalnya di Sahara, di tempat yang nggak ada orangnya, itu berarti tidak menjadi bencana namanya, Pak Ustaz. Ya, betul Mas Ikron. Jadi begini, kembali ke penjelasan awal tadi bahwa Islam mengkonsepkan bencana, yang disebut bencana itu peristiwa yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi menimbulkan kerugian, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan yang hebat, bahkan sampai kematian, itu baru disebut bencana. Tetapi konsep bencana di sini pun itu harus digarisbawahi, itu bukan merupakan niat buruk Allah atau merupakan keburukan yang datang dari Allah atau azab atau apapun yang dipersepsi manusia itu sebagai keburukan. Misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor. Dalam perspektif manusia itu dianggap sebagai keburukan. Tetapi sebenarnya dalam perspektif Islam, peristiwa apapun yang terjadi di dunia ini, baik langsung mengenai manusia ataupun tidak mengenai manusia, di mata Allah adalah sebuah kebaikan. Karena didasarkan pada satu ayat atau satu nilai-nilai yang ada dalam Quran, bahwa Allah itu kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu menetapkan atas dirinya itu rasa kasih sayang. Ketika Allah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang, maka apapun yang dilakukan oleh Allah adalah wujud kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi memang kita tidak bisa dan tidak boleh bahkan mengatakan bahwa apapun itu ternyata atau menyalahkan misalnya Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam Al-Qur'an sendiri sudah tertulis bahwa Allah sendirilah yang menetapkan dirinya sebagai rahmah begitu. Ya, jadi Allah menetapkan dirinya sebagai rahmah dalam arti Allah itu maha kasih sayang. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu pun wujud dari kasih sayang Allah, termasuk peristiwa yang disebut oleh manusia dengan bencana itu. Maka kita harus memahami bahwa apapun yang diberikan oleh Allah pada manusia, apakah itu positif maupun negatif, yang dinilai manusia itu kebaikan oleh Allah. Maka di sini konsep takwa itu sebenarnya sangat bisa menjawab persoalan ini. Karena apa? Dengan takwa kita itu sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan zat yang maha kasih sayang. Oleh karena itu kita bisa merasakan kasih sayang Allah. Apapun yang terjadi itu kasih sayang Allah. Maka ketika Al-Quran mengatakan, ya, wa idza qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, orang bertakwa itu menjawab khaira, kebaikan. Maka apapun diberikan Allah kebaikan. Ya, maka kebaikan apapun apapun diberikan kepada manusia itu kebaikan, meskipun manusia menanggapi dengan positif atau negatif, gitu kan? Itu pun sebenarnya dalam pandangan Islam, positif atau negatif itu fungsinya tidak lain hanya kasih sayang Allah, gitu. Negatif juga wujud kasih sayang Allah, positif juga wujud kasih sayang Allah. Maka sebenarnya itu sebagai kasih Allah pada manusia. Ya, ini artinya bahwa Allah mendorong kita supaya selalu berhusnudzon. Betul. Bahwa umat Islam, kita semuanya manusia sesungguhnya wajib untuk berpositif thinking khusus kepada Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah sesungguhnya kebaikan bagi diri kita. Betul. Jadi hakikatnya kita harus memandangnya seperti itu ya Pak. Nah tadi menarik bahwa di dalam Al-Quran disebutkan ya tadi ada banyak bencana, ada banyak terminologi yang berkaitan dengan bencana. Ya. Itu banyak memang itu Pak. Ya, memang konsep atau istilah bencana dalam Al-Quran itu disebut dalam berbagai macam nama atau macam sebutan. Yang pertama bisa kita sebut dengan musibah. Ma'asobaka min musibatin, gitu kan? Itu kata-kata musibah. Jadi kata musibah itu peristiwa yang langsung mengenai kehidupan manusia disebut musibah. Jadi ketika peristiwa itu buruk bagi manusia, itulah yang nanti disebut dengan
bencana. Dan itu fungsinya sebagai ujian. Ya, ya. Kembali lagi paradigma kita harus dibangun bahwa apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang diberikan Allah pada kita, itu fungsinya cobaan maupun ujian. Kemudian yang kedua ada bala. Bala itu cobaan juga. Artinya cobaan, tapi cobaan dalam bentuk peristiwa gitu. Wa balaunahum bil hasanati was sayyiat. Maka Allah menguji ya, kita manusia itu dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Yang buruk inilah yang oleh manusia disebut dengan bencana. Kan kalau kita diuji dengan yang baik, kan tidak mungkin manusia akan mengatakan, waduh, saya mendapat bencana yang baik, kan tidak mungkin. Tapi bencana pasti yang negatif. Ya, kedua. Kemudian yang ketiga disebut dengan fitnah. Kata-kata fitnah itu juga disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam variasi terkait dengan konteksnya. Tapi ada satu konteks tertentu yang fitnah itu buruk. Sesuatu yang negatif. Tapi ada yang baik juga fitnah itu. Misalnya anak dan istri itu adalah fitnah bagi kamu. Fitnah di sini bukan keburukan. Anak dan istri itu cobaan bagi kehidupanmu. Tapi kata-kata fitnah yang lain dalam Al-Quran itu kadang-kadang dimaknai sebagai sesuatu yang negatif, dan itu yang disebut dengan bencana. Kemudian di samping fitnah, ya, musibah, bala, fitnah, ada fasad, kerusakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ila akhir ayat dan sebagainya. Kata fasad itu juga dimaknai sebagai kerusakan, tapi kerusakan itu pun fungsinya tetap kembali ke ujian atau cobaan. Bagaimana manusia itu membangun kedekatan pada Allah. Ya, sampai fasad ada tadmir, ada dan lain sebagainya. Jadi masih beberapa istilah yang Iqab termasuk ya Pak? Iqab termasuk adab termasuk gitu kan. Ya, jadi Gitu. istilahnya bahwa Allah memberikan, ya, menggunakan berbagai terminologi, menggunakan berbagai istilah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang dialami oleh manusia, yang Allah berikan kepada manusia sebagai bentuk ujian dan cobaan tadi. Betul. Dan itu dalam konteks yang perlu kita maknai sebagai sebuah kebaikan untuk kita, begitu ya Pak? Ya? Betul. Ya, selain Quran, hadis juga jangan lupa. Hadis juga ada. Hadis juga. Jadi hadis banyak menggunakan istilah musibah, istilah fitnah, dan sebagainya, itu juga masuk dalam konteks istilah-istilah tentang peristiwa yang disebut manusia sebagai bencana, dengan berbagai macam variasi penyebutan tentunya. Iya. Jadi ternyata dalam Al-Quran, hadis, Allah banyak memberikan terminologi-terminologi yang sesungguhnya menuntut kita untuk bersikap yang sama terhadap berbagai peristiwa-peristiwa itu, yang pada intinya tadi husnudzon itu. Ya, betul. Jadi bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah husnudzon bagaimana kita mendekat kepada Allah. Dengan peristiwa itu kita semakin dekat kepada Allah. Sehingga misalnya kalau ada satu peristiwa yang kemudian dialami oleh seseorang, kemudian merasa bahwa orang itu tidak senang dengan peristiwa yang dialaminya, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah azab misalnya, Pak. Tidak boleh, dalam arti azab kan kesannya negatif begitu, Pak. Iya. Ini berarti saya melakukan ini dengan dosa, Pak. Karena saya mungkin maksiat sehingga saya diazab begitu. Ya, jadi kita kembali ke penjelasan awal ya, Mas. Fungsi bencana atau fungsi peristiwa apapun yang menimpa kita, baik skalanya itu kecil maupun yang besar, itu ujian maupun cobaan. Jadi misalnya saya berdosa misalnya ya, kemudian terkena sesuatu yang merugikan saya. Itu bukanlah azab, tetapi Allah ingin menguji saya. Oh gitu. Dengan itu, coba si A itu akan semakin dekat pada Allah atau semakin dia menjauh dengan peristiwa itu. Gitu. Bahkan sampai apabila terkena sesuatu yang sangat dahsyat sampai dia wafat pun, itu sebenarnya fungsinya ujian. Gitu.
manusia. Jadi memang segalanya harus diserahkan kepada Allah dan harus berbaik sangka tentunya. Betul. Apapun peristiwanya yang menimpa diri manusia, menimpa diri kita, tentu dikembalikan kepada Allah. Sehingga dalam satu ayat kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah pun itu sudah dikembalikan karena apa? Karena memang awal dan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan kita masih akan berbincang-bincang lagi nanti Pak Ustadz. Ya, Pak. Dan pemirsa TV-mu yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다을란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Pemirsa TV-mu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di tengah kita hadir Pak Dr. Ustadz Hamzah MAG, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tadi kita sudah banyak sekali Pak Ustadz membicarakan kaitannya dengan kebencanaan. Dan tema yang juga menarik tadi adalah bahwa ternyata bahwa banyak sekali terminologi bencana dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan tadi di awal tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa konsep kebencanaan atau bagaimana menanggapi sebuah kebencanaan ini, konsep yang ada di dalam Islam, bahkan Muhammadiyah sudah mencoba untuk membuat secara sistematik itu. Apakah ini hanya sekedar konsep yang sifatnya normatif begitu Pak? Padahal tadi penjelasannya bahwa ini kan juga bangunan fikih kebencanaan ini juga ada al-ahkam al-far'iyah atau yang sifatnya praktis gitu. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, baik. Di awal kita menyebutkan ini fikih kebencanaan atau fikih bencana gitu ya. Fikih bencana. Itu tentu berangkat dari 3 aspek tadi, al-qiyamul asasi, kemudian al-usulul kulliyah, dan al-ahkamul far'iyah. Maka dalam hal kebencanaan atau bencana itu, sebagaimana yang kita jelaskan di awal itu tidak hanya berhenti pada wilayah konsep, ya, tidak hanya berhenti pada wilayah normatif yang ada di Quran dan hadis, tidak sama sekali. Tetapi fikih kebencanaan yang kita gagas itu lebih kepada pra bencana, dari mitigasinya, bagaimana tindakan-tindakan preventif untuk tidak terjadi peristiwa bencana. Kemudian ketika terjadi bencana ada tanggap darurat, ada pemenuhan hak korban dan sebagainya. Kemudian ada berbagai macam aspek yang terkait dengan ketika terjadi bencana, bahkan sampai pasca bencana. Ada proses recovery baik di sarana prasarana umum, kemudian tempat ibadah, pendidikan dan sebagainya, itu semua dituangkan dalam fikih kebencanaan itu. Sehingga pemahaman kita mengenai fikih kebencanaan memang tidak hanya sekedar hukum-hukum atau tidak hanya sekedar norma-norma atau tidak hanya sekedar konsep-konsep yang berhenti pada konsep, tetapi sudah pada petunjuk-petunjuk praktis dalam menanggulangi bencana dari mitigasi sampai recovery. Maka kita sebut itu sebagai fikih bencana. Tentu ini ruhnya, ya, al-ahkamul far'iyah ini ruhnya terletak pada aspek moralitas dan aspek nilai, ya, al-qiyam asasi dan al-usul tadi, al-kulliyah tadi. Ya. Maka apa yang terjadi di bawah, ya, konsep fikih bencana itu keseluruhan bangunan yang ada di dalam Quran sampai kepada terapan-terapan yang itu memang tentu harus dibantu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja. Jadi dari penjelasan Pak Ustadz tadi bahwa sesungguhnya menanggapi bencana itu tidak reaktif begitu. Jadi konsep yang ditampilkan atau disuguhkan oleh Islam dan kemudian kita pahami itu seharusnya mulai dari sebelum bencana, pas bencana sampai pasca bencana pun ini sebenarnya harus kita tanggulangi begitu ya. Harus ada penanggulangan yang waktunya itu tidak kemudian baru ada bencana kemudian kita baru tanggulangi begitu ya Pak. Iya, memang begitulah. Jadi memang fikih bencana yang kita gagas ini memang berangkat dari norma-norma. Ya kan? Ya, norma ini dilandasi oleh aspek moral dan spiritual atau yang kita sebut dengan tauhid dan aspek moral dan sebagainya tadi yang kita jelaskan di awal. Nah, untuk memahami bagaimana konsep ini bisa operasional, maka kita sebagai umat Islam harus melakukan ijtihad, melakukan pemikiran untuk menerjemahkan konsep-konsep yang sifatnya normatif ini ke dalam bentuk yang lebih praksis. Maka fikih kebencanaan yang digagas oleh kita, oleh Muhammadiyah itu meliputi semuanya. Maka kebencanaan di situ adalah aspek dari awal sebelum terjadi bencana, bahkan apa yang perlu kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak sampai terjadi bencana. Sampai kepada misalnya terjadi bencana sekalipun,
kita istihad di situ, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan kalau sudah berjalan, bagaimana recovery, bagaimana pemulihan dan sebagainya. Maka kesatuan dari gagasan fikih kebencanaan itu adalah komprehensif dari semua peristiwa yang terkait dengan bencana. Nah, berarti ya, kalau kita lihat kebencanaan ini berarti macamnya banyak ya Pak ya. Klasifikasi bencana sendiri bagaimana itu Pak? Karena ada alam berarti, tapi non alam mungkin juga ada itu Pak. Iya, baik. Jadi bencana yang kita maksud itu tidak hanya sekedar bencana alam, karena dalam benak manusia, benak masyarakat gitu, yang disebut bencana itu alam. Tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya itu bencana. Tetapi kerusuhan, ya kan, kemudian itu ya, kerusuhan sosial, kemudian misalnya ada apa namanya nuklir itu apa namanya reaktor nuklir yang bocor dan meledak itu bukan bencana. Enggak. Yang kita maksud bencana adalah semua peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia, baik dari alam maupun non alam. Non alam bisa epidemi penyakit. Misalnya baru saja MERS di Korea Selatan, Ebola di Afrika, di Indonesia demam berdarah misalnya. Betul. Itu bencana. Termasuk konflik sosial misalnya itu juga bencana. Iya, konflik dari epidemi penyakit, konflik sosial yang di mana-mana ada, saya kira di semua masyarakat itu ada konflik, itu juga bencana. Kemudian yang kita sebut tentang reaktor nuklir yang bocor tadi itu masuk gagal teknologi. Gagal teknologi tidak hanya reaktor nuklir, mungkin apa sajalah yang itu sebenarnya diciptakan manusia untuk kemudahan hidup manusia, tetapi justru akan menimbulkan kerugian bagi manusia. Itu gagal teknologi. Itu juga bencana. Jadi apa yang dikonsepkan dalam fikih kebencanaan dan bagaimana sikap untuk meresponnya itu bencana dalam arti yang dari alam ataupun bencana yang dari sosial, bagaimana kita mensikapinya gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan cara menyikapi ini tadi terakhir Pak Ustadz menyampaikan. Nah, ini bagaimana kalau ada bencana-bencana seperti itu sebagai Muslim? Nah, konsep yang ada dalam fikih kebencanaan ini menyarankan apa untuk kita? Sikap kita terhadap kebencanaan ini apa? Terhadap bencana. Baik, cara mensikapi bencana itu ada dua level ya dalam cara pandang kita. Yang pertama cara kita memandang bencana. Jadi dan bencana itu apa itu? Iya. Cara kita, kalau terjadi bencana, bagaimana cara pandang kita terhadap bencana? Siapa saja aktor-aktor atau siapa subjek-subjek, siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ, dan bagaimana sikap kita terhadap bencana itu. Nah, yang pertama tadi, misalnya bagaimana cara pandang kita terhadap bencana. Tentu kita berpedoman pada bencana itu ujian dan cobaan. Tapi ketika bagaimana kita memandang bencana itu, bagaimana subjek-subjek atau pihak-pihak yang bertanggung jawab itu masuk dalam bagian ini. Dan dalam konteks fikih kebencanaan kita, yang paling bertanggung jawab dalam menghadapi atau cara memandang bencana ini adalah, karena kita hidup bernegara, bermasyarakat dalam arti organisasi yang besar yaitu sebuah negara, berarti pemerintah. Sesuai dengan undang-undang tentang kebencanaan bahwa yang bertanggung jawab paling besar adalah pemerintah itu sendiri. Yang nanti ada apa namanya badan-badan organ pemerintah yang terkait dengan kebencanaan adalah BNPB misalnya. BNPB pun ada yang sifat nasional, ada yang provinsi dan daerah. Kemudian dibantu oleh pihak-pihak lain, ormas-ormas lain. Maka yang paling bertanggung jawab pemerintah, kemudian masyarakat sendiri itu juga bertanggung jawab, tapi sifatnya adalah membackup, mendukung program-program pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jadi terakhir adalah ketika kita melihat atau cara menyikapi ini, kita perlu bagaimana memandang kebencana atau bencana ini sendiri. Siapa aktornya yang ada di belakang itu. Iya, betul. Nah, saya kira ini juga penting untuk harus dipahamkan kepada kita semua, kepada umat, bahwa memang ini faktor kadang kita tidak ke sana begitu. Kadang kita menyalahkan satu sama lain tapi tidak melihatnya secara lingkup menyeluruh begitu Pak ya. Nah, ini menarik, tapi
kita akan jeda dulu sebentar Pak Ustadz. Pemirsa TV-mu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan kembali dan kita lanjutkan perbincangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di Tarjih Menjawab dan bersama kita masih dengan Bapak Ustadz Hamzah. Dan tadi menarik untuk kita kaji bahwa bencana adalah satu hal ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, dan kita sebagai manusia tentu harus menyikapi, merespon dengan husnudzon, kemudian juga dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan atau konsepnya mulai dari sebelum bencana, pas bencana, dan setelah bencana begitu. Yeah. Nah, yang menarik adalah bagaimana tadi cara memandang bencana itu sendiri. Nah, ini kira-kira yang menjadi pertanyaan adalah korban ini perspektif terhadap bencananya harus bagaimana? Karena begini Pak Ustadz,
di tempat saya itu kemarin Karangkobar di Banjarnegara ini juga di media ternyata ada yang mempersepsikan bahwa terjadinya longsor di Banjarnegara, di Karangkobar itu, di media ini ada yang mengatakan, ya rumor begitu, bahwa kampung yang terkena bencana ini adalah kampung yang penuh dengan kemaksiatan begitu, sehingga diazab oleh Allah dengan bencana seperti itu. Nah ini saya kira apakah perlu diluruskan perspektif seperti ini? Ya, baik. Ketika kita kembali ke konsep dasar mengenai bencana dalam Islam, kita tidak diajarkan untuk menyalahkan korban. Gitu. Itu kalau ada sebuah mitologi, Mas ya. Jadi istilahnya anggur masam. Gitu. Jadi dulu mitologi Yunani itu ada seekor serigala yang ketika dia menginginkan anggur, tapi lebih tinggi dari badannya, dia meloncat tidak sampai, padahal anggur itu manis sebenarnya. Tapi karena serigala ini tidak mampu menggapai anggur, maka dia mengumpat sambil pergi, anggur masam. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang yang menyalahkan itu adalah orang yang tidak mampu memberi pertolongan, maka dia menutup diri dengan mengatakan dia berdosa. Dan itu kita tidak. Islam tidak pernah mengajarkan begitu, tapi Islam mengajarkan lita'arofu. Ya. Kata-kata lita'arofu dalam Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar saling kenal mengenal. Tapi lebih dalam dari itu, menjalin hubungan yang positif, relasi positif kepada siapapun. Bangsa manapun, warna kulit apapun, status apapun, harus menjalin relasi positif. Maka ketika ada korban bencana, kita tidak diperkenankan untuk nyalahke, tapi apa yang bisa kita lakukan. Lita'arofu tadi berfungsi, kita tolong dia. Gitu. Jadi sebenarnya menyalahkan itu bukan sesuatu yang baik dalam Islam, gitu. Tetapi kita harus memberi pertolongan siapapun dia, apapun kondisi dia. Karena aspek kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Nah dalam perspektif korban tadi, bagaimana cara merespon bencana yang dialaminya itu? Gitu. Khusus untuk korban sendiri ya, mungkin karena perspektif selama ini yang dibangun adalah orang yang tidak terkena korban, ya kan? Membuat rumusan-rumusan mengenai orang yang terkena korban. Tapi andai kata kita yang menjadi korban, yang kena korban, maka poin kedua dari cara mensikapi korban tadi, yang pertama cara memandang bencana, yang kedua cara mensikapi bencana. Maka itu berlaku bagi kita sebagai orang yang barangkali terkena bencana. Maka cara mensikapi bencana itu ada dua. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Tapi yang paling utama adalah sabar dulu. Sebenarnya itu ketika dibolak-balik sebenarnya sama saja. Baik sabar maupun syukur itu sebenarnya sarana yang diberikan oleh Allah, fasilitas diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang terkena musibah untuk dekat pada Allah. Misalnya sabar dan syukur menurut Muhammad Abduh itu ada 3 level. Hati, sabar maupun syukur dengan hati. Pertama mungkin sabar dulu, sabar dengan hati. Sabar dengan hati adalah meyakini atau menyadari bahwa semua ini dari Allah. Tanpa menyalahkan, tapi ini dari Allah. Kemudian dengan lisan, bersabar dengan lisan, Al-Quran mengatakan, idza asobat musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan lisan. Ketiga level perbuatan. Sabar dengan perbuatan itu bukan sabar kemudian berhenti. Ya sudahlah, karena saya jadi korban, ya sudah, memang ini takdir saya gitu. Memang benar, apapun yang terjadi, yang menimpa kita itu takdir. Tapi sikap sabar itu bukan kemudian pasrah total kepada takdir, bukan. Tapi sabar adalah bagaimana membuat perencanaan-perencanaan yang bagus untuk mensikapi peristiwa yang sedang menimpa saya, untuk bisa keluar dari peristiwa itu dan menuju kehidupan lebih baik. Maka sabar itu dimaknai sebagai perbuatan yang progresif. Maka kalau di hadis ada istilahnya hadis tentang ta'un itu, seorang yang mau pergi ke satu kampung tapi di situ ada wabah penyakit, dia nggak jadi ke situ, dia beralih ke
jalan lain. Dan kemudian ditegur, kenapa kamu nggak ke situ? Kalau kamu ke situ berarti kamu menghindari takdir. Saya menghindari takdir untuk menuju takdir yang lain gitu. Maka ini sebenarnya konsep sabar di situ. Nah, kalau syukur itu lebih kepada bagaimana dari dalam hati dulu misalnya. Syukur dalam hati bahwa alhamdulillah saya masih seperti ini. Yeah. Misalnya yang kena cuma tangan misalnya. Alhamdulillah yang kena cuma tangan. Saya masih punya badan. Alhamdulillah masih selamat. Alhamdulillah masih selamat dan sebagainya, itu syukur. Dengan lisan diucapkan itu, alhamdulillahirobbilalamin, saya masih hidup, alhamdulillahirobbilalamin, saya masih selamat meskipun jempol saya terluka misalnya. Misalnya rumah saya roboh tapi saya selamat. Nah, kemudian syukur dengan perbuatan. Itu anugerah Allah yang diberikan pada kita yang tersisa ini digunakan untuk menuju kebaikan yang sama. Maka sebenarnya sabar dan syukur itu menuju pada kebaikan yang sama. Nah, konsep inilah yang kadang-kadang itu dianggap sebagai, khususnya yang sabar ya, dianggap sebagai sebuah sikap yang fatalis. Sabar itu menerima apa adanya tanpa bergerak sama sekali. Jadi pemaknaan sabar memang tidak seperti yang dianggap banyak orang bahwa sabar itu ya menerima begitu saja, tapi sesungguhnya sabar itu punya nilai motivasi untuk kita bergerak maju gitu Pak ya. Betul. Jadi sabar yang positif ini saya kira. Yeah. Jadi konsep sabar dan syukur juga dalam fikih kebencanaan ini ternyata lebih bukan fatalistik, tapi sesungguhnya adalah mencari usaha-usaha lain untuk berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain yang lebih baik bagi diri. Betul. Maka sebuah upaya, sebuah ikhtiar. Jadi kalau kita rangkaikan dari awal pembahasan bahwa konsep ketauhidan bahwa Allah itu maha baik, apa yang dilakukan adalah baik, yang diberikan manusia juga baik. Manusia sendiri yang mengabdi kepada Allah yang maha baik harus mensikapi apapun yang ada itu dengan baik. Ya, menuju sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia. Maka inilah sebenarnya rangkaian dari keseluruhan fikih bencana itu. Nah, terakhir sebelum nanti ditutup kesimpulan, nah dalam suasana kebencanaan atau bencana itu sesungguhnya kita kadang melihat kekurangan yang macam-macam ya. Korban terkena bencana, kemudian kekurangan air, mungkin bisa jadi kekurangan makanan, kekurangan tempat tinggal, pakaian dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks keumatan atau umat Islam ini bagaimana ini Pak secara fikih? Misalnya tayamum, misalnya air tidak ada, apakah boleh tayamum? Atau misalnya ketika mau sholat tapi dalam suasana bencana, itu bagaimana ini? Ini problem-problem fikih yang tadi ahkam far'iyahnya bagaimana itu? Baik, ketika kita kembali ke 3 level dalam fikih tadi ya, ahkam far'iyah, al-ahkamu far'iyah itu tidak lepas dari norma yang ada di atasnya. Maka kita bisa mengatakan bahwa norma yang sifatnya asasi atau al-qiyamul asasi itu, Allah itu maha bijak, Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang. Maka ketika terjadi bencana seperti itu pun kewajiban-kewajiban yang semestinya harus dilakukan pada situasi normal itu bisa dilakukan dalam kondisi yang apa adanya. Apa adanya dalam arti apa yang bisa dilakukan dalam konteks bencana itu. Maka dalam istilah usul ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menjadi dasar diperbolehkannya sesuatu untuk dilakukan dalam kondisi darurat. Misalnya tidak ada fasilitas air bersih, padahal kita harus sholat dan wudhu, maka boleh tayamum. Sholat, padahal pakaiannya kotor, pakaiannya compang-camping, aurat terbuka misalnya gitu. Bisa tidak sholat? Boleh sholat. Gitu. Bahkan ketika ada korban yang meninggal gitu, itu bagaimana mensikapinya? Boleh dikubur dengan kondisi ketika ditemukan ya seperti itu langsung dikuburkan. Gitu. Iya, jadi memang Islam sebenarnya tidak memberatkan umatnya.
itulah Islam agama rahmah itu di situ Mas, termasuk dalam konteks bencana. Dalam konteks bencanaan sangat terlihat, bahkan kita harus memahami itu sebagai rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Ya, mungkin terakhir ini Pak Ustadzi untuk memberikan kesimpulan dari perbincangan kita yang luar biasa, sudah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Silakan Pak Ustadzi. Baik, terima kasih Pak Zikron, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah. Untuk mengakhiri pembicaraan kita ini, mungkin bisa kita berikan konklusi atau kesimpulan bahwa bencana dalam Islam itu bukanlah sebuah azab, bukanlah sebuah hukuman yang menistakan manusia, tetapi sebuah ujian atau cobaan supaya manusia itu semakin tinggi keimanannya. Meskipun apa yang kita sebut bencana itu merupakan sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya Allah menghendaki kebaikan karena Allah itu maha baik. Di sisi lain, manusia yang sedang tertimpa bencana itu harus husnudzon pada Allah, harus berbaik sangka pada Allah. Supaya apa? Supaya kebaikan itu bisa kita lakukan terus menerus. Sikap husnudzon itu diwujudkan dengan cara memandang bencana itu sendiri. Bencana sebagai ujian, ada yang pihak bertanggung jawab, kemudian kita yang kena korban jangan sampai putus asa, karena saudara-saudara kita di luar sana ada yang peduli. Konsep lita arofu itu kita tidak sendiri, tapi ada orang yang peduli dengan kita, maka kita tidak sendiri dalam menghadapi bencana. Kemudian yang terakhir, ketika kita terkena bencana, sikap yang paling dahulu kita lakukan adalah kita sabar. Sabar bukan dalam arti yang fatalis, tapi sabar dalam arti yang progresif. Sabar dalam arti kita merencanakan sesuatu ketika kita terjadi bencana, kita keluar dari bencana itu menjadi atau menuju kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu seluruh rangkaian dari apa yang kita gagas mengenai fikih kebencanaan. Ya. Luar biasa pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita pada kali ini tentang fikih kebencanaan, satu produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan tentu ini menjadi satu ilmu yang wajib kita kerjakan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari kami, kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. خليني حدك واحميني ياللي من العمر اغلى عجناح الهوى لاقيني وشوف سنيني عم تحلى لما تقلي انسى وجودي ودقة قلبي هي خدودي حياتي بهواك موعودي وحداني يا وحداني ورجوعك حررني. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون أيامي وتبقى العمر قبالي. أهلا وسهلا بالعزيز الغالي، بعدك عني يا ما سهرني ليالي، بفديك بروحي ودمي وعمري الباقي، تلون أيامي وتبقى العمر قبالي. هلا يا هلا، أهلا وسهلا